Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hayati dengan NPM 24783126 dari kelas TRPL 3D. Pada video praktik kali ini saya akan membahas mengenai cara melakukan remote perangkat Kisco menggunakan protokol Telnet dan SSH. Nah, sebelum memasuki tahap konfigurasi, di sini saya akan memahami perbedaan antara Telnet dan SSH. Manfaatnya itu penggunaan remote akses dalam manajemen perangkat jaringan. Dan serta alasan mengapa SSH lebih direkomendasikan untuk kebutuhan keamanan. Nah, lanjut saja di video berikutnya. Di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar mengenai metode akses atau remote pada perangkat Kisco sebelumnya. Nah, di sini sebelum saya memasuki pembahasan konfigurasi Telnet dan SSH ini, saya membahas agar memahami alur kerja sebenarnya ketika melakukan pengelolaan perangkat jaringan. Nah, yang pertama ini akses awal perangkat Kisco menggunakan kabel konsul. Nah, di sini pada perangkat Kisco di situ ada baik router maupun switch. Mengakses konfigurasi awal dilakukan melalui kabel konsul. Nah, jika pada Kisco pakai tracker, kita dapat membuka tab CLI. Nah, kita itu yang pertama itu kita melakukan melalui kabel konsolnya dulu. Sebentar. Nah, di sini kita membuka tab CLI-nya ke router. Nah, di sini sebentar. Telnet dan SSH dan juga fungsinya itu apa. Sebelum kita membahas tentang Telnet dan SSH, kita perlu ingat dulu bahwa dimana tentang kabel ini hanya ada di Cisco Packet Tracer. Ketika di real device itu kita tidak punya tab CLI ini. Jadi untuk meremote si Cisco-nya kita memerlukan kabel konsul. Nah, kalau di Cisco Packet Tracer, kabel konsul itu yang warnanya biru ini ya. Ada di jaringan. Nggak menggunakan Cisco devices, baik itu switch maupun router, kalau misal tab CLI ini. Jadi untuk meremote si Cisco. Oke, nah di sini kita sudah masukin tab CLI-nya. Nah, untuk melakukan ini kita mengetik perintahnya itu kita bisa mengetik perintah di sini. Nah, pada perangkat ini nyata hal tersebut tidak tersedia, karena itu kita melakukan kabel konsul menjadi satu-satunya di media yang memungkinkan. Di sini saya memasukkan ke perangkat pada tahap awal. Nah, lalu di sini di situ ada kabel konsul itu berwarna biru nih. Nah, ini kabel konsul itu berwarna biru. Nah, jika pada Kisco Packet Tracker kita dapat langsung membuka tab CLI-nya. Sudah tadi ya. Nah, di situ ada kabel konsul itu umumnya itu berwarna biru. Nah, prosedur penggunaannya itu adalah sebagai saya ini menghubungkan kabel tersebut dari port
Nah, di sini kabel konsulnya itu berwarna biru. Nah, lalu kita menghubungkan kabel konsul ke PC ini. PC berapa nih? PC berapa? Sebentar. PC berapa ya? Oh, PC 0. Nah, kita menyambung ke PC 0 itu di sini ada perintahnya port RS232. Nah, ini pada komputer ke perangkat konsulnya kita menyambungkan ke routernya itu dengan portnya itu adalah konsul. Nah, di sini sudah tersambung. Nah, lalu pada perangkat Cisco-nya, setelah itu di sini saya membuka aplikasi terminal pada komputer. Nih, pada PC ya, PC-nya. Kita ke bagian terminal nih. Nah, di bagian terminal ini kita mengkonfigurasi pengaturan default yang ditampilkan, dan secara otomatis saya akan langsung masuk ke komen di interface-nya dari perangkat tersebut. Nah, ini sudah, kita klik OK. Nah, nih sudah masuk. Lalu di sini kita sudah masuk ke command from-nya. Lalu kita masukkan perintahnya itu menggunakan enable. Kita enter. Oke. Kita enable, kita bisa masuk ke configuration. Lalu kita masuk perintahnya itu adalah config enter. Nah, itu sudah masuk terminal, dan kita bisa melakukan apapun. Nah, intinya adalah ketika kita ingin Nah, di sini sudah ya. Lalu keterbatasan metode ini, meskipun kabel konsul sangat penting pada proses instalasi awal, metode ini memiliki keterbatasan yang cukup besar. Nah, panjang kabel konsul ini biasanya hanya sekitar 1 hingga 2 meter, dan demikian ini saya harus berada di lokasi perangkat secara langsung untuk mendapatkan aksesnya. Nah, di sini tadi di bagian visinya ya. Nah, di situ sebagai contoh itu, kita apabila router ini ditempatkan di ruangan server atau data center, setiap kali sini saya perlu melakukan konfigurasi atau melakukan pengecekan. Di situ saya harus datang ke ruangan tersebut dan hubungkan kabel konsul secara manual. Nah, di sini keterbatasan ini menjadi sangat terasa ketika terjadi kondisi darurat. Misalnya itu saat saya berada di luar kota, tiba-tiba tuh terjadi masalah pada jaringan. Dalam kondisi seperti itu, saya tidak memungkinkan kembali hanya untuk menghubungkan kabel konsul. Dengan kata lain, metode ini tidak mendukung kebutuhan administrasi jaringan yang membutuhkan respon cepat. Lalu di situ ada solusi remote menggunakan telnet dan CCH-nya itu. Nah, untuk mengatasi keterbatasan akses konsul, nah, perangkat Cisco ini menyediakan metode remote jarak jauh melalui protokol telnet dan CCH. Melalui dua protokol ini, saya mendapatkan akses perangkat melalui jaringan komputer tanpa harus berada di lokasi perangkat secara fisik. Namun, perlu dipahami bahwa telnet atau CCH tidak dapat digunakan sebelum dilakukan atau mengkonfigurasi awal. Pada tahap inilah kabel konsul tetap terperlukan untuk mengatur IP address pada perangkat dan membuat akun pengguna dan password, dan untuk mengaktifkan layanan telnet atau CCH pada perangkat.
Dan di sini kita setelah mengkonfigurasi dasar tersebut, selesai dilakukan seluruh proses administrasi berikut itu dapat saya lakukan secara jarak jauh melalui jaringan tanpa memerlukan koneksi fisik menggunakan kabel konsul. Dan metode ini jauh lebih efisien terutama dalam lingkungan produksi yang membutuhkan pemantauan dan penanganan cepat terhadap perangkat-perangkat jaringan. Nah, demikian penjelasan mengenai proses akses perangkat Cisco menggunakan kabel konsul ini serta alasan mengapa Telnet dan CCH diperlukan dalam administrasi jaringan modern. Pada video selanjutnya di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah konfigurasi Telnet pada perangkat Cisco secara lebih rinci. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, lanjut pada video berikutnya. Nah, di sini kita mengkonfigurasi Telnet. Oke, sebentar. Tahu ya kenapa kita butuh Telnet ataupun SSH. Nah, Telnet dan SSH itu adalah suatu protokol yang berbeda. Jadi kalau misal kita ingin meremote jarak jauh, teman-teman harus tentukan. Tapi kemudian kita tidak perlu menggunakan di jaringan, biasanya masih ada yang pakai Telnet. Dalam hal ini kita nanti akan konfigurasi Telnet di yang pertama teman-teman kita tidak. Nah, kita di sini mengkonfigurasi Telnet tuh di perangkat routernya. Nah, lalu di sini kita perlu menggunakan tab CLI ini lagi. Juga kita tidak perlu menggunakan kabel konsol, melainkan kita bisa menggunakan jaringan. Oke, langsung saja kita mulai konfigurasi Telnet di router. Untuk mengkonfigurasikan Telnet di router itu sangat gampang. Telnet di routernya. Yang pertama, lalu kita klik bagian router, kita klik. Nah, di sini kita masuk. Nah, tadi sudah masuk ya. Kita sudah mengkonfigurasi. Pertama teman-teman lakukan adalah mengetikkan komen di sini line kita masuk ke VTY bagian atau VT. LAN. VT. Y, kemudian 0 spasi 0. angka berapapun. Kalau saya tanda tanya di sini, lalu kita bisa enter sampai angka 15. Jadi di sini misal saya ketikkan 2 katakanlah. Nah, di sini sudah. Nah, artinya lalu kalau kita masuk ke bagian 2, lagi, kita enter. Nah, ini kita sudah masuk ke bagian telnetnya. Nah, di sini kita bagian telnet live. Ini harusnya LAN 2. Ini LAN 2. Coba kita ulangin lagi. Itu kan ada 3 ya. Jadi harusnya LAN 2 ya. Coba kita bagian router. Coba kita exit dulu. Nah, kita sudah mengkonfigurasi. Nah, ini LAN VT 0 tanda tanya. Nah, sudah. Kok di sini 2 ya? Lalu nah, di sini sudah kita masuk 2. Oh, kita tambahkan 2. Lalu kita enter. Nah, di sini kita kita membuat password telnetnya itu menggunakan perintah password telnet 1 2 3 4 5. Lalu kita enter. Nah, di sini kita suruh masuk login. Kita dengan perintah login. Lalu di sini suruh dilakukan adalah mengetikkan komen transport. Nah, kita mentransfer input telnetnya. Kita menggunakan perintah transfer input telnet.
Nah, Lalu kita transport enter. input itu sebenarnya by default adalah all. Oh, Kalau kita transport menggunakan input input all. Salah ya. Kita menggunakan input all transfer input all. Lalu kita enter. Nah, di sini Artinya device langsung kita itu bisa di remote menggunakan telnet, bisa juga di remote kita menggunakan masuk. SSH. Jadi ada 3 pilihan untuk SSH. Nah, ke router kita. Diketikkan ini itu nggak masalah karena default transport input telnet. Oh, berarti kita tidak menggunakan perintah ini ya. Kita menggunakan perintah transport input telnet. Lalu kita enter, kita exit. Nah, sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita sudah bisa melakukan telnet ke router kita. Sebelumnya di sini saya mau hapus kabel konsolnya dulu. Sudah. Selanjutnya saya mau di bagian ini disuruh menghapus ya kabel konsolnya. Nah, kita di sini menghapus kabel konsul. Sudah menghapus kabel konsul, lalu kita ke bagian. Selanjutnya saya mau telnet, misal dari sini aja, jadi device VLAN 10. Untuk melakukan telnet, kita bisa scroll ke bawah, kemudian di sini ada telnet. Nah, kita di sini akan mentelnet itu VLAN 10. Kita menggunakan PC FA0. Kita klik, lalu kita ke bagian. Sebentar, kita klik lagi. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada telnet CCH client. Nah, di sini kita sudah masuk. Lalu di sini bagian tipenya itu kita telnet. Nah, sudah. Mau remote ke IP yang manapun, mau IP yang VLAN 10, mau IP yang VLAN 20, mau IP yang VLAN 30, itu nggak masalah. Asalkan dari klien itu bisa ngeping ke IP tersebut. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke telnet, Nah, kita di sini boleh melakukan IP address itu VLAN 10, 20, 30. Yang penting tuh kliennya tuh bisa mengakses semua VLAN di sini ya. saat ini kita coba ping dulu. Jadi masuk ke command prompt tadi ya. Kemudian kita coba ping ke IP router. Misal kita coba ping ke IP. Oh, di sini kita suruh mengeping dulu. Kita masuk ke bagian command prompt-nya. Nah, di sini kita disuruh ngeping. Ngepingnya itu IP VLAN 10 dulu. Jadi ping ping 192.168.10.1. Oh, kita melakukan ping 10. Oh, VLAN 10-nya. Di sini menggunakan perintah 192.168.10.1. Lalu kita enter. Invalid. Kok invalid ya, dia tidak mau. Ini menggunakan, coba sebentar. Kita masuk ke VP. Oh, di sini 4. Coba kita masuk ngepingnya tuh 4. 192.168.1.10.4. Invalid. Dia tidak mau ya. Coba sebentar, tadi di bagian. Lalu itu nggak masalah. Asalkan dari klien itu bisa ngeping ke IP tersebut.
Kita coba ping ke VLAN 20. Jadi masuk ke command prompt tadi ya. Kemudian kita coba ping ke IP router. Misal kita coba ping ke IP VLAN 10 dulu. Jadi ping 192.168.10.1. Nah, perhatikan dia Kok dia tidak mau ya? Oh, perlu. Coba sebentar. Coba kita pakai bagian ini. Kita mengepin dulu ke komen 192.168.10.1. Kok tidak mau kita pingnya? Coba kita ping yang bagian 192.168.20 and valid semua. 192.168.20.1 dan valid. Tidak mau berhasil ya. Nah, artinya kita bebas. Kemudian connect. Coba kita langsung masuk ke bagian tadi aja, ke bagian telnetnya. IP addressnya itu tadi ini menggunakan coba sebentar. Bebas. Pakai salah satu IP-nya root. Coba kita menggunakan IP addressnya itu 192.168.1.30.1 komen. Nah, di sini kita user akses verification. Nah, kita masukkan tadi kita mau pakai IP menggunakan manapun, password. itu ke routernya. Nah, tadi kita menggunakan passwordnya 12345 enter 12345. Nah, di sini passwordnya itu Kalau kita enable 8.30.1, perhatikan, kemudian connect, set, pilih telnet, kemudian kita masukkan IP-nya router. Misal saya pakai yang VLAN set. Nah, ketika pilih telnet, kemudian kita masukkan IP-nya router. Misal saya pakai yang VLAN 20, kemudian connect. Nah, perhatikan di sini kita diminta untuk memasukkan password. Passwordnya tadi adalah telnet 123. maaf. Kita menggunakan telnet. Telnet 12345. Kita enter. Telnet 12345. Nah, di sini sudah bisa. Tadi tuh error karena kita menggunakan perintahnya tuh kurang telnetnya. Nah, tadi kan yang di bagian kita sudah mengkonfigurasi tadi kan membuat password itu menggunakan perintah telnet. Oke, perhatikan kita sudah bisa masuk ke privilege mode seperti ini. Nah, lalu kita di bagian sini kita enable dulu. Nah, di sini ada no password set. Nah, lalu kita enter sudah.
Jadi ketika kita enable ada peringatan no password set. Jadi di router di sini kita harus setting. Nah, di sini sudah, lalu kita kembali lagi ke bagian routernya. Kita ke bagian CLI-nya tadi, kita melakukan perintah enable secret, misal Cisco. Secret Cisco. Kita menggunakan secret Cisco. Kita enter. Nah, sudah. Jadi Cisco ini digunakan untuk masuk ke privilege mode. Nah, Cisco ini digunakan untuk privilege modenya. Nah, itu menggunakan Cisco. Lalu kita coba lagi, enable. Kita masuk ke bagian tadi. Kita coba yang bagian PC tadi. Dan di sini sudah. Kita enable. Nah, kita masuk menggunakan tadi. Passwordnya itu adalah telnet 12345 enter. Telnet 12345 enter. Cisco, dan kita berhasil. Nah, kalau sudah di privilege mode seperti ini ya kita... Kok tidak mau ya? Tadi di sini menggunakan perintahnya bisa masuk ke privilege mode seperti ini. Jadi ketika kita enable ada peringatan no password set. Jadi di router di sini kita harus setting enable secret, misal Cisco. Enable Cisco, dan kita berhasil. Oh, kita menggunakan password itu Cisco. Tadi kan kita menggunakan perintah enable secret Cisco. Nah, di sini passwordnya itu ada Cisco. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, kalau sudah di privilege mode seperti ini ya kita bisa melakukan apapun. Kita bisa di sini mengkonfigurasi terminalnya dulu. Nah, di sini sudah bisa kita melakukan apapun tuh sudah bisa ya. Lalu apapun kita bisa, kita pilih telnet. Oke, selanjutnya saya tadi bilang bahwa untuk konfigurasinya kan 0 sampai 2 ya. Artinya ada 3 user yang bisa login bersamaan. Nah, kita akan coba login 3 user dulu. Nah, di sini kan sudah selesai. Lalu kita ke VLAN 20, kita login. Sama kayak tadi, kita masuk ke bagian VLAN. Lalu di sini ini tadi bentar. IP address ini menggunakan 20 nih. Di sini kita masuk ke bagian telnetnya dulu, lalu bagian kayak tadi, seperti tadi kita ke telnet. Nah, di sini kita ke telnet, lalu di sini IP-nya 192.168.20.1. Nah, di sini tadi kita masuk menggunakan passwordnya telnet 12345 telnet 12345. Nah, di sini sudah berhasil. Oke, sebentar. Ruangan kedua, kita masuk telnet SSH client, kita ke telnet, kita ketikkan IP-nya router, misal VLAN 30. Jadi harusnya ke bagian yang di sini. Kita masuk ke bagian tadi sama. Kita pilih telnet ya.
kita satu, tadi kan kita menggunakan IP address-nya itu 30, VLAN 30. Nah, lalu di sini saya melakukan VLAN-nya itu menggunakan IP address-nya itu 20, VLAN-nya 192.168.20.1. lalu kita continue, lalu kita masukkan passwordnya telnet 12345, enter. Nah, sudah berhasil. Lalu di sini Sekali lagi bebas ya, ini IP VLAN 20 di ruangan pertama dan juga VLAN 10 di ruangan kedua. Di sini the current session has closed. Intinya adalah kita tidak bisa ya ketika ada enable Cisco dan kita lalu masuk ke enable, lalu kita masuk passwordnya itu Cisco ya. Nah, sudah, lalu kita masuk ke Oke. Nah, saat ini artinya sudah ada 3 orang yang login nih. Jadi VLAN 10 tadi di ruangan pertama, VLAN 20 di ruangan pertama. Nah, tadi ini sudah login ya. Coba enable. Nah, di sini sudah login. Lalu sebentar. Udah. Ini sudah login. Continue. Konfigurasi terminal ya. Di sini bagian sini tadi sudah. Nah, di sini kita sudah melakukan 3 perangkat. Lalu kita masuk. Nah, saat ini artinya sudah ada 3 orang yang login nih. Jadi VLAN 10 kita ketikkan IP-nya router, misal VLAN 30 connect. Nah, berarti kan di sini the current session has closed. Intinya VLAN 20 di ruangan pertama dan juga VLAN 10 di ruangan kedua. Jadi sudah ada 3. Harusnya ketika ada 1 orang lagi yang mau login, dia nggak akan bisa. Kita coba ya. Misal kita ingin login dari VLAN 30. Kita ke telnet atau SSH client. Kita masuk ke telnet. Kita ke bagian VLAN 30-nya. Kita sama kayak tadi. Kita masuk ke aplikasi telnet. Nah, kita menggunakan IP-nya. Kita ketikkan IP-nya router, misal VLAN 30. Kita sama kayak yang di PC pertama tadi. Kita menggunakan VLAN 30. Coba kita masuk 192.168.1.30.1. Nah, tidak bisa karena sudah terpakai di PC yang tadi, di perangkat yang pertama tadi. Nah, di sini yes, tidak bisa ya, no. Terlebih dahulu 19. Jadi orang keempat nggak akan bisa. Kita no. Kecuali salah satu orang dari 3 orang ini logout terlebih dahulu. Kita coba ya. Misal orang yang ketiga ini tadi, kita coba logout. Caranya tinggal exit aja. Yes. Nah, ini atau ini di close saja ya. Di close saja dan ini otomatis exit. Nah, selanjutnya kita coba login lagi dari sini. Kita ubah yang PC kedua. Tadi kan kita menggunakan PC 20 ya filmnya. Coba kita exit. Jadi kita suruh exit ya tadinya. Ya, ketika ada 1 orang lagi akan telnet lagi. Dari VLAN 30 kita ke telnet atau SSH client, kita masuk terlebih dahulu. Kita coba ya. Misal orang yang ketiga ini tadi, kita coba logout. Caranya tinggal exit aja. Kok tidak mau ya dia? Oh ya, bisa. Nah, bisa juga.
Kita exit sudah. Yes. Nah ini atau ini di Oh, kita close aja. Yes. Nah, sudah, lalu kita masukkan ke VLAN 30-nya. Coba kita menggunakan yang tadi. Kita yang tadi masuk, lalu kita pilih ke telnet. Lalu kita IP yang tadi ya, yang sudah dihapus 192.168 titik 1 titik 20.1. Kita enter. Nah, sudah bisa. Lalu kita masukkan passwordnya itu menggunakan telnet 12345. Enter. Nah, kita di sini enable. Itu menggunakan C. Nah, di sini kita mengkonfigurasi dulu, konfigurasi terminal. Nah, sudah bisa. close saja ya, di close saja, dan ini otomatis exit. Spot si router kita connect dan kita bisa masuk. Nah, sudah di sini sudah selesai kita mengtelnet semua aplikasi. Di sini tadi kita menggunakan PC yang pertama dan sini PC yang kedua tadi sudah terhapus, dan di sini PC ketiga dan PC keempat. Nah, kita di sini menggunakan telnet itu PC pertama, PC 0, PC 2 dan PC berapa nih tadi? PC 8. Oke, cukup, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, baik, lanjut saja di video berikutnya. Nah, di sini pada bagian ketiga ini saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi telnet menggunakan username dan password pada perangkat Cisco. Nah, di sini mengkonfigurasi ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan saat melakukan remote, karena akses tidak lagi menggunakan password saja, tetapi juga memerlukan autentikasi username yang telah kita buat sebelumnya. Nah, lalu pada tahap ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat username pada perangkat Cisco dan mengatur prevalence-nya, level, serta mengkonfigurasi LAN VT-nya agar telnet hanya dapat diakses melalui autentik tersebut. Nah, di sini langkah-langkahnya mengkonfigurasi yang akan saya tampilkan. Nah, di sini bagian sini kita masuk ke bagian. Nah, di sini sudah. Di sini kita lalu ke bagian Itu bisa meremote router menggunakan telnet. Namun, kalau teman-teman perhatikan, ketika kita tadi meremote router, tadi kan kita menggunakan PC atau komputer yang PC 8, VLAN. Di sini tadi kita kan sudah membuat. Coba kita buat lagi ke bagian telnet 192.168.20.1. Nah, tadi telnet 12345, kita enter. Nah, kita enable, kita enter lagi, kita menggunakan Cisco, kita enter. Nah, sudah. hanya diminta untuk memasukkan password. Kita hanya untuk memasukkan Nah, password. Kan kita sudah memasukkan. Kita tidak diminta untuk memasukkan username. Kenapa? Karena tadi yang kita konfigurasikan adalah kita command login. lalu masuk ke routernya, ke aplikasi CLL-nya. Tadi kan kita menggunakan, kita masuk dulu enable. Aduh, sabar banget. Sebentar. Coba sebentar, kita tutup dulu. Lalu kita buka lagi. Ini error.
Sabar dulu. Coba kalau misalnya ini kita hapus, kita masukkan routernya. Kita menggunakan router yang kita sambungkan kabelnya, gunakan kabelan. Nah, sudah. Oh, tidak. Duh. Sebentar. No. Kita sebentar. Kita tunggu. Kita ubah dulu ya warnanya ini. Tadi kita menggunakan warna atas itu warna apa ya tadi? Ini. Oke. Kita ganti warna biru. Kita oke. Nah, lalu kita ke warna hijau. Lalu kita oke. Udah. Lalu kita ke bagian router. Kita ke bagian CLA nya, kita enter. Lalu kita masukkan enable dulu. Dan di sini kita menggunakan perintah config, lalu kita enter. Dan di sini menggunakan lin 0, terus tanda tanya, moments. Tadi harusnya 2. Tadi kita sudah melakukan, tidak mau ya dia. Coba kita tadi Mana ketika kita menggunakan remote ke root seperti ini. Selanjutnya kita password, di mana password yang dimaksud adalah password yang kita ketikkan di line video. Kita masuk NVT. Oh, kita salah nulisnya. Lin VT 0 tanda tanya. Nah, di sini di 2. Nah, lalu kita masuk ke, tadi kan kita menggunakan password telnet 1 2 3 4 5, kita enter. Nah, di situ juga kita masuk ke login. Kita ulang tadi. Terus kita transport input telnet, kita enter. Lalu kita exit. Nah, lalu kita enable script Cisco. Nah, sini kita tadi kan kita perintahnya itu membuat username ya.
telnet dan dengan username. Nah, di sini kita masukkan perintahnya itu username, user 1, secret, password 1. Kita enter. Lalu di sini namun kalau kita menggunakan login lokal, masukkan lagi lane VT-nya 02, enter. Lalu kita login lokal. Kita menggunakan perintah login lokal. Oh, tidak mau. Artinya kalau ada orang yang mau ngetelnet, dia harus menggunakan username dan password, di mana username dan passwordnya adalah yang sudah kita buat ini. Nah, Oke. sudah. Lalu kita exit. Sudah. Sekarang kita coba lagi. Enter. Dari PC ini kita masuk ke terus menggunakan username dan password, di mana username dan telnet atau Nah, lalu kita ke bagian tadi. Kita ke TSL-nya, kita ke telnet. Kita masukkan 192.168.10.1. Oke. Nah, di sini kita menggunakan username. Username-nya tadi Oke. Jadi kan di sini kita diminta untuk memasukkan username. Tadi kita membuat username user 1 ya. Jadi Nah, kita ketikkan tadi kan di sini saya menggunakan coba kita ganti dulu username-nya, coba kita ganti. Kita menggunakan coba kita exit. Mau ganti ya. Kita enter. Nah, kita di sini config sudah. Lalu kita masuk ke bagian enable. Username, masuk ke username aja. Username. Kita menggunakan namanya adalah apa ya? Kita menggunakan nama nomor 1 aja. Nah, secret password 1. Kita enter dan kita melakukan link pt 02. Lalu kita login lokal. Nah, di sini sudah, lalu kita exit. Nah, coba kita masuk ke bagian komputer atau PC-nya. Kita ke telnet, lalu kita masukkan IP-nya itu menggunakan VLAN 10 192.168.20.1. Kita enter. Nah, di sini kita suruh masuk username. Kita menggunakan username-nya tadi nomor 1. Kita enter. Kita tadi menggunakan nomor 1 kan? Coba kita ulangin. Nomor 1. Nomor 1. Login and valid. Karena 1. ini Kemudian passwordnya adalah password 1. Oh, passwordnya tuh tadi salah. Kita ulang. Nomor 1. Nah, passwordnya tadi kita menggunakan password 1. Nah, di sini password 1. Nomor 1.
password 1. Nah, di sini sudah berhasil. Kita mempunyai username dan password. Nah, di sini saya itu menggunakan username-nya itu adalah nomor 1. Nah, perhatikan kita bisa masuk. Enggak, kita membuat lebih dari tadi kita membuat username, kita juga harus memakai password 2. Nah, di sini sudah, lalu kita enable, lalu kita enter. Kita masukkan tadi kita password 1 ya. Tadi kita menggunakan di sini. Oh maaf, enggak, kita membuat lebih, kita bisa masuk. Oke, kalau kita mau login dari PC yang lain pun sama, kita juga harus memasukkan user. Kita ketikkan user 1, kita bisa masuk. Oke, kalau kita mau login dari PC, tadi kita membuat username user 1 ya. Jadi kita ketikkan user 1, kemudian passwordnya adalah password 1. Nah, perhatikan kita bisa masuk. Oke. Kalau kita coba kita ulangin lagi tadi. Sudah. Nah, kita masuk. Kalau kita di sini menggunakan, kita ke bagian tadi. Nah, di sini kita lanjut. Kita mau login dari PC yang lain pun sama, user 2, secret, maksudnya misal. Kita juga harus membuat nama dulu. Kita masuk ke bagian routernya. Nah, di sini kita menggunakan perintah rin vt 02, kita enter. Dan di sini sudah ya, nggak usah exit aja, langsung aja kita menggunakan username tadi kan nomor 1, ini nomor 2, passwordnya itu secret passwordnya itu ada 2, enter. Password 2. Oh maaf, itu ada salah ketik. Jadi username. Untuk pengujiannya kita bisa show ya, do show run. Oh, kita bisa mengecek itu menggunakan perintah atau command do show run. Nah, di sini sudah ada. Di sini kita bisa spasi. Nah, perhatikan kita sekarang. Nah, di sini tuh sudah melihat username-nya. Hostname router. More. Sekarang memilih. Enter. Oh nih. Nah, di sini ada username nomor 1, username nomor 1 dan username nomor. Nah, ini tadi ya, yang tempatan yang tadi. Memiliki 2 user. Ada user 1 dan user 2. Prosesor klien. Nah, di sini kita sudah bisa melihat kita membuat username nomor 1, username nomor 2. Nah, ini tadi salah ya. Nah, lalu kita masuk ke PC yang tadi. Kita masuk ke command prompt. Kita masuk ke telnetnya. Kita menggunakan IP 192. Tadi kan kita menggunakan VLAN 10, ini menggunakan VLAN 20. 168.20.1. Udah. Lalu kita di sini menggunakan nama
nomor 2, lalu kita enter. Passwordnya itu 2. Nah, sudah, lalu kita enable. Nah, di sini sudah bisa masuk. Lalu sudah. Oke, coba kita buat ke bagian VLAN yang bagian PC atau komputer yang ketujuh itu. Kita masuk ke bagian tadi, telnet. Nah, tadi kan kita sudah membuat VLAN menggunakan VLAN 10, 20. Nah, kita di sini menggunakan VLAN 30. 168.168.30.1. Kita enter. Nah, di sini tidak ada karena tidak terbuat. Coba kita bagian di sini. Tadi tidak terbuat. No. 168.168.30.1. Nah, kok tidak ada? Ini kenapa? Ini kok tidak mau? No. 192.16 titik 20 titik. Coba kita buat, bisa nggak? Oh, tadi karena sudah terpakai ya. Kalau tidak bisa, dan di sini kita masukkan username. Coba kita buat dulu di bagian routernya, kita tambahkan banyak banget. Kita menggunakan username apa ya tadi kodenya? Username, nomor, secret, password. Username nomor 3, secret, password 3. Nah, kita enter, lalu kita coba kita melihat itu menggunakan dado show dan enter. Nah, di sini kelihatan nih kita mau punyai 3 username atau 4 username nih. Tadi salah ya, kita mengikuti yang di video. Dan di sini saya akan membuat. Nah, lalu kita masuk ke bagian tadi sini ya, itu adalah pakai V192.168.1.20.1. Nah, di sini kita tadi menggunakan nomor 3, password 3. Nah, kita enable. Nah, di sini sudah bisa digunain ya. Tuh. Oke. Karena orang kalau misal mau nih, sampai jumpa. Oke, cukup di video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke, baik, itu tadi pembahasan dan praktik mengenai pengenalan telnet dan CCH, cara melakukan konfigurasi telnet serta mengakses perangkat menggunakan telnet dengan username. Nah, di video ini kita sudah mempelajari apa itu telnet dan CCH, perbedaan dasar antara keduanya, serta bagaimana langkah-langkah melakukan konfigurasi agar sebuah perangkat bisa diakses secara remote. Kita juga di sini juga mencoba praktek langsung, mulai dari membuat username, mengatur password, hingga melakukan uji koneksi menggunakan telnet. Terima kasih sudah mengikuti praktek ini sampai selesai.
Saya juga ingin meminta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi, dan saya juga di sini masih belajar untuk memahami lebih dalam mengenai konsep dasar remote akses pada perangkat jaringan. Semoga penjelasan dan praktik ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman ketika melakukan konfigurasi atau jaringan, khususnya yang terkait dengan remote access. Nah, oke, sampai jumpa di video berikutnya atau praktik selanjutnya. Dan di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.